Jimmy, sekarang kamu bukan siapa-siapa lagi. Kamu sudah kalah. Kalah. Sudah kalah, Jimmy. Pergi! Pergi! Tidak! Tidak! Saya belum kalah! Saya belum kalah! Kalah kamu, Jimmy. Kamu tidak akan pernah bisa mengganggu keluarga saya lagi. Mampus kamu! Tidak! Tidak! Bukan saya yang kalah! Kalian yang kalah! Awas! Jim, kamu bukan orang yang tepat untuk saya bela. Tidak! Tidak! Saya tidak mau mati! Saya belum kalah! Saya belum kalah! Keinginan aku sudah tercapai, Jimmy. Selamat tinggal. Kamu sudah kalah sekarang. Pergi! Pergi! Pergi dari saya! Mati kau! Maaf, Jimmy. Terpaksa sekarang aku tidak berada di pihakmu. Kamu kalah. Tidak mau mati! Tidak mau mati! Tidak! Tidak! Pergi! 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 Gawat. Maaf. Loh, kok belum ada yang makan sih? Kan Kak Laras masak ini khusus masakan kesukaan kalian. Kenapa nggak ada yang makan? Kami kesel sama papa. Papa tuh sama sekali gak ada waktu untuk anak-anaknya sendiri. Untuk makan aja sama anak-anaknya gak ada waktu. Dia sibuk banget sama si Ratu Jutek itu. Kalian nggak boleh ngomong kayak gitu. Alah, gara-gara ada si nenek sihir, papa jadi gak peduli sama kita. Kami ya, Andi punya ide. Gimana kalau Kak Laras pura-pura naksir sama papa? Biar nenek sihir itu tersingkir dari rumah kita, ya Kak? Oke banget tuh. Tapi ingat, ini cuma pura-pura aja. Gue gak mau bokap gue naksir beneran sama lo. Asal lo tahu ya, sampai kapanpun gue juga gak kepengen punya nyokap tiri kampungan kayak lo. Saya nggak bisa ngelakuin itu. Semua terserah kakak. Yang penting kalau kakak nggak mau, kita nggak bakalan makan. Alias mogok makan. Kalau harus deketin papa doang. Kalau enggak, Nuna nggak mau makan. Iya udah deh. Tapi kalian janji ya, kalian harus makan. Yaudah, sekarang baca doa dulu sebelum makan. Ser, kamu tahu kan perasaan saya sama kamu? Kamu tuh bener gak sih mau menikahi saya? Kok diem aja sih? Apa saya ini gak pantas jadi istri kamu? Bukan begitu, Irma. Awalnya kita berteman. Dalam bisnis juga. Terus terang, saya suka dengan keterbukaan kamu. Apalagi kamu cantik. Kamu pintar. Kamu seksi. Tapi, kalau untuk jadi mamanya anak-anak, saya harus bicarakan dulu sama anak-anak. Kok kenapa harus bilang sama mereka? Ini kan urusan kita. Mas, anak-anak juga pasti akan ngerti. Lagian kan saya juga sayang sama mereka. Ya, saya ngerti perasaan kamu. Tapi, udah deh, ngomonginnya ntar aja ya. Kita makan dulu aja. Oke, sayang.
Selamat pagi semuanya. Duduk. Papa mau ngomong sama kalian. Duduk. Dengarkan baik-baik. Papa memutuskan untuk segera menikah dengan Tante Irma. Papa harap kalian senang. Karena Tante Irma akan jadi mama baru buat kalian. Mia, Andri, duduk. Permisi Pak, saya ingin mengantar anak-anak dulu. Kamu lihat sendiri kan reaksi anak-anak. Alah, udahlah Mas, namanya juga anak-anak. Masa kita kalah sih sama anak-anak? Nanti juga baik, itu lagi ngambek aja. Ya udah yuk, kita berangkat yuk. Ayo. Diselamatkan oleh warga, namun karena lukanya yang parah, korban akhirnya meninggal di lokasi kejadian. Semalam, Jimmy Aditya, seorang pengusaha terkenal yang masih diinvestigasi kasus pemalsuan obat mengalami kecelakaan lalu lintas dan tewas di tempat. Jenazahnya kini disemayamkan di rumah duka dan akan dikebumikan hari ini juga. Demikian Gift News. Kita kembali 1 jam mendatang. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jimmy meninggal. Gua harus kasih tau bokap. Pak, tadi Aldo nonton di TV, Jimmy meninggal, Pak. Karena apa ya tadi? Kecelakaan, Pak. Dia memang pantas mati dengan cara begitu. Laki-laki yang tidak bermartabat. Mau-maunya dibudaki oleh perempuan. Akhirnya, mati dengan cara tidak hormat. Berarti sekarang kita udah tenang dong, Pak. Musuh-musuh kita udah gak bisa mengganggu kita lagi, Pak. Belum dong, ini belum selesai. Masih ada 2 lagi musuh Papa. Abimanyu dan Tisa. Papa juga ingin mereka mati seperti Jimmy. Papa tidak akan biarkan mereka menyusun kekuatan. Kita harus menghancurkan mereka. Papa kok jadi paranoid gitu sih? Percaya sama Papa, dong. Dan ingat, kamu jangan sampai lengah. Bisa? Panjang umur kamu. Saya baru mau menelpon kamu. Jebakan apa lagi yang kamu rencanakan dengan Jimmy, Tisa? Jimmy udah mati. Mati? Kamu yang bunuh ya? Udah deh, kamu masuk dulu nanti saya ceritain, oke? Ini sungguh mengejutkan, Tisa. Mengingat kemarin kita adalah musuh. Sekarang justru kamu mengundang saya datang kemari. Semenjak kematian Jimmy, saya jadi terus memikirkan kamu, Abidin. Orang yang tahu banyak tentang Jimmy dan Danubroto. Jangan terlalu banyak basa-basi, Tisa. Apa yang kamu inginkan dari saya? Kamu kan tahu, Jimmy memberikan saya uang dan surat berharga berupa beberapa perusahaan dan saham yang tentunya atas nama saya. Jadi itu semua nggak ada hubungannya sama Poppy, istrinya Jimmy. Jadi saya membutuhkan orang yang bisa menjalankan bisnis dengan uang dan saham yang ditinggalkan oleh Jimmy. Saya membutuhkan kamu, Abidin. Kamu menginginkan saya bekerja untuk kamu? Karena kamu ingin membalas dendam pada Danubroto, kan? Kamu memang cerdas. Kamu tahu dengan cepat apa yang saya inginkan. Baik, karena saya tidak ada pilihan, saya terima tawaran kamu. Oke, tapi saya harap kamu setia sama saya. Dan jangan sekali-sekali kamu mengkhianati saya. Saya akan setia menjadi tangan kanan kamu, Tisa. Karena saya juga punya dendam pada Danubroto.
Semoga kita bisa bekerja sama dengan baik. Ini kesempatan emas. Perempuan seperti Tisa gampang dibohongi. Saya akan menghancurkan dia dari dalam. Selamat datang di perusahaan ini, Bu Tisa. Sekarang Bu Tisa menjadi pemegang saham mayoritas di perusahaan ini. Tapi istrinya Jimmy tidak memiliki saham kan di perusahaan ini? Oh, tidak. Perusahaan ini bebas dari kepemilikan Bu Popi. Berbeda dari perusahaan-perusahaan Pak Jimmy yang lainnya, yang sahamnya dimiliki Bu Popi. Pak Jimmy mendirikan perusahaan ini tanpa sepengetahuan Bu Popi. Oke, bagus. Anda bisa tinggalkan saya, karena saya ingin menikmati kantor baru saya. Baik, selamat bekerja, Bu. Permisi. Akhirnya impian saya untuk menjadi pemimpin di perusahaan ini terwujud juga. Apa yang harus kita lakukan di sini, Tisa? Tolong panggil saya dengan Ibu Tisa. Karena kita sekarang sedang berada di kantor, kan? Baik. Ibu Tisa. Yang pertama, kamu harus umumkan bahwa saya adalah pemimpin dan pemilik di perusahaan ini. Dan tidak ada satu keputusan penting pun yang bisa keluar tanpa sepengetahuan saya. Yang kedua, kamu harus membantu saya membangun perusahaan ini. Dan suatu saat harus lebih besar dari perusahaan istrinya Jimmy. Dan yang ketiga, yang paling penting, kamu harus membantu saya untuk menghancurkan si tua Bangka dan Ubroto. Oke. Saya akan lakukan tugas pertama dari kamu, Ibu Tisa. Mas. Tangan Mas Haikal sakit lagi. Ya Allah, Mas. Kok jadi makin parah begini? Saya nggak tahu, Wi. Tangan saya malah sekarang sepertinya agak bengkak. Mungkin infeksi, Wi. Dan dari tadi malam, perut saya juga sakit. Ya ampun, kok jadi gini ya, Mas? Saya nggak tahu, Wi. Saya nggak tahu lagi. Tapi ini sakit sekali, Wi. Aduh, Mas. Ini nggak bisa dibiarin, kita harus ke dokter, Mas. Ya, tapi dari mana uangnya, Wi? Apa lagi sih? Kamu main masuk aja, nggak ketuk pintu dulu? Maaf, Mbak, kalau misalnya nggak ketuk dulu. Tapi keadaan Mas Haikal, Mbak, keadaan Mas Haikal makin parah. Saya sangat khawatir sekali. Gimana ini, Mbak? Terus kenapa? Sejak minum jamu kemarin, Mbak, kondisinya bukan malah membaik, tapi malah memburuk. Sekarang malah perutnya ikut-ikutan sakit, Mbak. Kamu mau nyalain saya? Atau kamu nuduh saya ngeracunin Haikal? Hah? Ya Allah, Mbak, saya nggak ada maksud menuduh Mbak begitu. Kamu tahu nggak? Kamu numpang makan, minum di sini karena kebaikan saya. Buat apa saya ngeracunin Haikal? Terus kalau bener saya ngeracunin Haikal, kenapa sekarang dia masih hidup? Bukan itu maksud saya, Mbak. Saya kesini cuma mau minta pertolongan Mbak Jenny. Pertolongan apa? Kamu ini setiap ditolong, bukannya terima kasih malah dicurigain. Sekarang kamu keluar dari kamar saya masih ada urusan. Kalau mau masuk ketuk pintu dulu, jangan main nyelonong aja. Kira rumah kamu apa? Ini tehnya, Pak. Ya, makasih Laras. Laras, tunggu sebentar. Saya mau bicara sama kamu. Silakan duduk. Nah, apa-apa, ayo duduk. Laras, apa sebenarnya yang terjadi di rumah ini? Kenapa
anak-anak waktu saya mengutarakan rencana pernikahan saya dengan Irma, mereka tidak suka. Mereka main masuk begitu saja ke dalam kamar. Mereka itu kan cuma anak-anak, Pak. Ada baiknya Bapak melihat dari pandangan mereka. Mungkin mereka memiliki pemikiran lain. Ya, tapi kalau menurut kamu, bagaimana dengan rencana pernikahan saya dengan Irma? Kalau itu terserah Bapak, karena itu masalah pribadi Bapak. Saya ini kan hanya pengasuh, dan sepertinya tidak pantas saja Bapak menanyakan hal itu sama saya. Permisi, Pak. Aneh. Gak biasanya Laras jawab seperti itu sama saya. Kenapa ya saya nggak bisa menjawab dengan tegas tentang Irma yang begitu dibenci anak-anak? Dan kenapa juga saya nggak bisa terus terang sama Pak Hermawan tentang perasaan saya sendiri? Ya Allah, kenapa selama ini Pak Hermawan seolah memberi harapan dan perhatian sama Laras, tapi pada kenyataannya dia malah memilih Irma. Ya Allah, kenapa Pak Hermawan seolah mempermainkan perasaan Laras, ya Allah? Dewi, kamu kok belum pergi? Katanya mau cari kerjaan. Saya nggak mungkin ninggalin Mas Haikal seperti ini, Mbak. Iya, Jen. Saya butuh Dewi ada di sini. Kamu kan bisa sama saya. Dengar ya, malam itu saya putuskan untuk bawa kalian ke rumah ini, tinggal di sini dan makan gratis di sini. Karena saya kasihan sama kalian. Daripada kalian lontang-lantung di jalanan, lebih baik tinggal di sini. Tapi bukan berarti malah merepotkan saya. Saya tahu kalau kamu lagi sakit dan gak bisa kerja. Tapi Dewi kan bisa. Dia harus cari kerja untuk keperluan kalian. Saya gak bisa kasih semuanya. Iya, tapi nanti kalau ada terjadi apa-apa sama Mas Haikal, Mbak. Oh, kamu curiga saya punya niat jahat sama Haikal? Haikal, gimana sih temen kamu? Udah ditolong, malah saya yang dicurigain. Udah, sekarang kamu pergi cari kerja. Biar Haikal saya yang rawat. Rencana saya bisa gagal gara-gara Dewi. Saya harus bisa usir dia dari rumah ini. Wih, kalau dipikir-pikir, apa yang dibilang Jenny ada benarnya. Kamu gak perlu terlalu khawatir sama saya. Saya masih bisa menahan rasa sakit ini, Wi. Kamu pergi aja cari kerja. Ya Allah, Mas. Gimana saya bisa ninggalin Mas Haikal dalam kondisi seperti ini? Wih, situasi yang memaksa kita untuk seperti ini. Lagi pula, saya gak mau jadi beban buat kamu terus-menerus. Dewi tuh gak pernah merasa Mas Haikal sebagai beban kok, Mas. Kalau kamu sudah bekerja dan sudah memperoleh uang, keadaan kita pasti akan lebih baik dan gak perlu menjadi beban buat siapapun. Tapi Mas... Udahlah, Wi. Kamu pergi aja ya. Baiklah. Dewi pergi dulu ya, Mas, cari kerja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dewi. Ya, Mbak. Maafkan saya ya kalau tadi agak kasar. Jangan dimasukin hati. Iya, Mbak. Saya juga minta maaf kalau saya telah menyinggung perasaan Mbak Jenny. Saya itu sangat peduli dan sayang sama kalian. Makanya saya agak marah. Dewi, seharusnya kamu jangan temenin Haikal terus. Kalau Haikal kamu temenin terus, dia jadi tergantung sama kamu. Mendingan kamu cari kerja. Jangan khawatir soal Haikal. Ini ongkos buat kamu. Buat jalan sama buat makan siang, ya. Saya nggak enak. Nggak apa-apa, terima aja. Ini kesempatan saya untuk bertemu Zara. Kata Dewi, kamu dulu seorang dokter. Iya. Apa kamu nggak pernah bertanya,
kenapa kamu ngalamin semua musibah ini? Miskin, cacat, dan sekarang sakit-sakitan. Maksud kamu? Mungkin kamu pernah melakukan sesuatu yang buruk sama orang lain, sehingga kamu kena karmanya. Saya nggak pernah melakukan sesuatu yang buruk sama orang lain. Yang saya alami sekarang, saya anggap semuanya cobaan, bukan karma. Lalu, bagaimana dengan Dokter Saidi yang meninggal karena kamu? Saya nggak kenal secara pribadi dengan Dokter Zaidi. Tapi yang saya tahu, Dokter Zaidi banyak melakukan kesalahan. Sehingga sering membuat pasien menderita, bahkan meninggal. Apa kamu nggak pernah berpikir bagaimana nasib keluarga Dokter Saidi setelah dia meninggal? Atau nasib istrinya? Dari mana kamu tahu soal Dokter Zaidi? Apa kamu kenal sama dia? Dia itu suami saya. Saya adalah istrinya. Suami kamu? Sam, kamu tahu apa yang ada di pikiranku sekarang? Kamu jangan bantu dong foto dulu. Papa mau bicara sama kalian. Kalau kamu kira kedatangan aku kesini untuk minta maaf sama kamu, itu salah besar. Papa ingin tanya, kenapa saat Papa mengatakan ingin menikah dengan Tante Irma, kalian nampaknya tidak suka dan langsung masuk kamar begitu aja? Papa tidak pernah mengajarkan kalian sikap tidak sopan seperti itu ya? Nunu nggak mau, udah mama Titi kayak Tante Irma, jahat kayak nenek sihir. Iya, Pak. Andre juga nggak suka kok sama Tante Irma. Pah, nggak ada seorang pun yang bisa menggantikan posisi mama. Lagian, kalau papa pengen nyariin mama baru buat kita, papa bilang dulu sama kita. Diam! Kalian sudah kelewatan. Tante Irma akan jadi mama kalian yang baru. Seharusnya kalian sudah mulai menghormati Tante Irma. Papa tidak mau melihat tingkah kalian yang akan membuat Tante Irma marah dan sedih. Ingat itu. Dewi, kamu ngapain kembali lagi? Saya mau melihat Zara, Pak. Dewi, kamu tidak tahu situasi apa? Kalau jam-jam seperti ini, itu waktunya dia sedang mengurus bayi. Maaf, saya tidak bisa mengambil bayi itu. Ya Allah, Pak, tolong saya. Saya mau melihat Zara. Saya tidak akan pergi sebelum Bapak membawa Zara pada saya. Saya bisa mengerti perasaan kamu, Dewi. Tapi saya tidak bisa mengambil bayi itu sekarang. Nanti, kalau istri saya sedang mandi, saya akan segera mengambil bayi itu. Dan saya akan kasih ke kamu. Sebaiknya, sekarang kamu pergi dulu. Enaknya kamu tunggu di mana ya? Kamu tunggu saya di taman dekat danau. Ya? Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Taman dekat danau. Pak Benny janjian di taman dekat danau. Wah, Yono harus cepat lapor ibu. Mungkin Yono bisa dapat duit. Irma. Mas Her, gimana Mas? Apa anak-anak masih keras kepala menolak saya jadi mama baru buat mereka? Mereka masih anak-anak. Dan masih terlalu polos. Mereka masih butuh waktu untuk menerima kamu sebagai pengganti mendiang mama mereka. Ya iya sih Mas, tapi Mas harus ajarin dong sama anak-anak supaya mereka itu bisa lebih realistis. Saya kan nggak mungkin dong Mas tunggu mereka terus sampai mereka besar. Irma, saya tidak minta kamu untuk menunggu selama itu. Terus kenapa kita langsung menikah aja? Kalau kita menikah, kan mau nggak mau anak-anak pasti menerima saya jadi mama baru buat mereka. Iya, kita akan menikah. Bener? Iya, aku janji. Duh, saya udah gak sabar deh.
pengen jadi istri baru buat kamu. Ternyata mereka benar-benar akan menikah. Tapi kenapa aku jadi gelisah begini? Mana Zara, Pak? Bapak janji mengembalikan Zara buat saya. Kenapa Bapak selalu mengulur waktu sih, Pak? Bapak mempermainkan saya. Sabar, Dewi. Kalau saya mengembalikan bayi itu ke kamu sekarang, Eva pasti akan marah besar. Lalu bagaimana kalau istri saya minta cerai hanya gara-gara bayi itu? Lalu gimana caranya supaya Zara kembali sama saya, Pak? Begini, Dewi. Sebetulnya pemecahannya sangat mudah dan gampang. Kamu harus menikah dengan saya. Apa? Menikah sama Pak Benny? Iya, kau menikah dengan saya. Dan saya akan segera ceraikan Eva. Pertama, kau bisa mendapatkan bayi itu. Yang kedua, kau bisa hidup bahagia. Bagaimana? Enggak, Pak, nggak bisa. Saya hanya menginginkan anak saya, Pak. Saya nggak bisa menikah sama Pak Benny. Jangan buru-buru menolak. Apalagi sih yang dicari wanita di dunia ini? Kalau bukan suami, anak, dan tempat tinggal. Dewi, coba kamu pikirkan dulu matang-matang. Kamu tidak perlu menjawabnya sekarang. Saya pergi dulu ya. Sekali lagi mohon maaf kalau saya tidak bisa menepati janji. Hari ini Vera seneng banget deh, Do. Kapan dong kita bisa shopping lagi ke mall kayak sekarang? Vera. Saya juga senang banget, Ver. Coba aja saya punya banyak waktu. Saya akan berikan semuanya waktu saya untuk kamu, Ver. Biar kita bisa selalu bersama. Do, anterin aku ke kamar dong. Aku capek, pengen istirahat. Yuk. Saya harus melakukan sesuatu. Ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Saya harus bisa membuat Aldo membenci Vera dan meninggalkan perempuan itu selamanya. Bagaimanapun, Anggun harus ditemukan. Cari dia. Mau di kota ini atau di kota yang lain. Cari di setiap sudut kota. Kalau dia ketemu, ajak dia pulang. Bilang, saya dan Aldo memintanya pulang. Iya, lakukan dengan cepat. Papa habis ngomong sama siapa? Duh, selama ini kan Papa selalu mengabaikan keluarga. Sekarang Papa ingin menebus semua kesalahan Papa. Papa ingin semua keluarga kita berkumpul kembali. Termasuk istri kamu, Anggun. Inilah salah satu cara Papa menebus kesalahan Papa selama ini. Papa banyak berubah. Aneh. Pasti ada sesuatu yang direncanakan. Mas, kok Mas nggak istirahat? Ada apa? Wih, sepertinya kita kembali terlibat dalam masalah yang besar. Masalah? Dewi memang belum dapat kerja, Mas. Tapi insya Allah Dewi cari lagi besok, ya? Bukan itu, Wi.
Beberapa tahun yang lalu ada kejadian. Saya ditugaskan untuk mengusut kasus Dr. Zaidi. Dia melakukan malapraktek yang mengakibatkan pasiennya meninggal. Akhirnya izin praktek Dr. Zaidi dicabut. Dan kemudian Dr. Zaidi ditemukan tewas bunuh diri. Astagfirullahaladzim, bunuh diri. Dan ternyata istri Dr. Zaidi adalah Jenny. Mbak Jenny. Saya yakin, Wi, dia pasti mau melampiaskan dendamnya kepada saya. Dan kemungkinan dia membunuh saya, Wi. Apa? Membunuh Mas Haikal? Wi, sebaiknya kamu lihat pintu depan. Terkunci atau enggak? Kalau misalnya enggak terkunci, kita pergi dari sini, ya? Yaudah, Dewi lihat dulu ya, Mas. Ya Allah, kamu mau kemana? Saya mau ngantar Mas Haikal ke dokter, Mbak. Sakitnya makin parah. Dokter? Bukannya dia sendiri dokter? Kenapa dia nggak bisa ngobatin dirinya sendiri? Bisa, Mbak, tapi kan di sini nggak ada obat-obatannya. Itu nggak masalah. Udah deh, kalau sampai besok pagi dia masih hidup, kita bawa ke dokter. Ini hari udah hampir malam. Saya nggak bakal bukain pintu. Tapi Mbak... Dewi, pintu udah saya kunci. Kamu nggak bisa keluar. Iya, Mbak. Misi. Apa itu, Mbak? Apa yang Mbak masukkan ke dalam minuman Mas Haikal? Hanya obat. Obat racun dengan dosis yang kecil. Ini hanya akan membuat Haikal menderita dan merusak organ-organ tubuhnya sebelum akhirnya berlahan-lahan mati. Kamu tahu kenapa aku melakukan semua ini? Karena Haikal bertanggung jawab atas kematian suami saya. Padahal suami saya sudah meminta pertolongan sama dia untuk tidak melaporkan dia karena semua itu cuma kecelakaan. Tapi dia nggak peduli. Tetap saja dia melaporkan suami saya karena ceroboh. Bukan, Mbak. Bukan seperti itu. Mas Haikal adalah orang yang jujur. Dia hanya melakukan tugasnya. Jujur. Kejujuran Haikal yang membuat kematian suami saya dan saya menderita selama bertahun-tahun. Sekarang saatnya Haikal merasakan apa yang saya dan suami saya derita selama ini. Mbak salah duga, Mbak. Jangan lakukan ini, tolong. Minggir. Tidak. Saya tidak akan biarkan Mbak menyakiti Mas Haikal. Kamu nggak akan bisa menghalangi saya. Kecuali kalau kamu mau menyusul Haikal ke liang kubur. Perempuan sial, kamu akan tersadar saat Haikal udah mulai menderita dan memohon-mohon untuk langsung mati. Udah selesai cuci piringnya. Muka kamu kok gitu sih? Bu, Yono boleh ngomong sesuatu nggak ke Ibu? Mau ngomong apa? Awas kamu macam-macam. Enggak, Bu. Tadi Yono melihat Bapak pergi ke taman. Bapak mau menemui perempuan lain. Perempuan lain? Kamu bohong ya? Terus perempuan itu siapa? Yono belum tahu, Bu, siapa perempuan itu. Yaudah, sekarang kamu awasi Bapak terus. Terus kamu kasih tahu saya ya, biar saya hajar perempuan itu. Tapi Bu, Yono takut Bapak tahu kalau Yono yang ngasih tahu ke Ibu. Kamu tuh nggak usah khawatir. Bapak tuh nggak bakal tahu. Nih, kasih upah kamu 10.000 ya. Nah, mulai sekarang kalau Bapak itu ketemu sama perempuan itu, kamu kasih tahu Ibu. Kasih, Bu.
kamu mulai macem-macem sama saya ya, Ben. Lihat aja, saya nggak bakal kasih ampun. Jenny, saya pikir kamu Dewi. Dewi di mana? Mana saya tahu. Mungkin lagi sembahyang atau lagi di kamarnya. Nih, saya bawain makanan buat kamu. Taruh di sini aja makanannya. Saya belum lapar. Kamu gimana sih? Saya kan udah capek masakin buat kamu. Nih makan, meski cuma sedikit buat kesehatan kamu. Enggak, Jen. Saya belum lapar. Lebih baik saya menunggu Dewi, biar saya makan bareng sama dia. Lagian, kenapa Dewi tiba-tiba pergi? Padahal tadi kan ada. Kamu ya, saya ini capek-capek masak buat kamu. Dan bahan makanan ini dibeli sama duit. Ayo dong makan, ngargain orang. Jenny, saya bukan anak kecil. Dasar bodoh. Haikal pikir kamu bener-bener Dewi buat dia. Apa salah saya, Mbak? Kamu racunin apa pikiran Haikal? Hah? Apa maksud Mbak? Mana Mas Haikal, Mbak? Gimana keadaannya? Mungkin karena saking setianya Haikal sama kamu, Haikal pengen kamu mati sama dia. Mbak, saya mohon jangan bunuh Mas Haikal, Mbak. Mas Haikal nggak salah. Perempuan bodoh. Kamu pikir kamu bisa selamatkan Haikal, hah? Kamu sendiri yang masuk dalam jebakan saya. Dan kamu juga memaksa saya untuk melakukan dosa. Saya akan bunuh kamu setelah Haikal. Mbak. Buka pintunya, Mbak. Mbak, buka. Mbak, jangan sakitin Mas Haikal, Mbak. Saya mohon. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.